Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita dimulai dengan kitab yang baru dalam dua Tawarik disampaikan oleh Pastor Tim. Tawarik sebenarnya tidak dibagikan dalam satu atau dua Tawarik, dia satu buah kitab. Tetapi dalam sejarah Alkitab dibagi menjadi dua, menggunakan temanya untuk dibagikan. Kerajaan Daud ada di satu Tawarik. Salomo dengan raja-raja yang lain di bawah Raja Salomo dan raja-raja yang lain. Dan kita merasa di dalam kekaguman 10 hari membaca kitab Tawarik ini untuk masuk di dalam tahun hari penebusan dosa dan hari raya tahun baru Yahudi untuk penebusan dosa untuk meriset kembali akan jiwa kita dan roh kita. Demikian juga tujuan dari riset bagi orang Israel atau pengaturan kembali itu untuk mengatur kembali kerohanian orang Israel. Kita melihat ke Tawarik, kita bisa bertanya mengapa ada buah kitab sejarah. Raja-raja juga tercatat di dalam 1 dan 2 Tawarik. Mengapa dalam satu tema sejarah harus ditulis dua kitab? Ini cara penggunaannya dalam sejarah berbeda. 1 Tawarik menjelaskan masa lalu. Pada saat diangkut ke pembuangan di Babel, menuliskan 1 Tawarik. 1 raja-raja menjelaskan mengapa runtuhnya Israel. Dan Tawarik adalah satu kitab di perjanjian yang lama yang terakhir ditulis. Di kitab Ibrani ditulis di paling akhir. Tetapi di dalam Alkitab kita yang terakhir adalah kitab Maleakhi, tetapi dalam kitab Ibrani Tawarik menjadikan kitab yang terakhir. Diletakkan di yang terakhir dalam Alkitab. Ada kemungkinan di zaman Hijrah dan Yeremia menulis kitab ini sekitar 400 sebelum Masehi, dan apa tujuannya? Yaitu bagi orang-orang yang kembali dari pembuangan dan keturunannya, mereka tidak tahu lagi apa yang terjadi di nenek moyang mereka. Bagi mereka dikatakan Abraham seperti tokoh dalam dongeng. Musa menyeberang Laut Teberau juga seperti satu dongeng bagi mereka. Bagi orang Israel masa itu, mereka tidak tahu tokoh itu siapa. Dan lagi mengapa harus berpegang kitab kuno ini? Hukum Taurat kitab kuno. Pada saat orang Israel mereka dalam kesesatan, mereka dalam dosa, dan pada saat itu mereka merasa dari sejarah untuk mengenal diri sendiri. Kamu harus tahu yang dulu yang dilakukan oleh nenek moyangmu itu bukan satu dongeng, tetapi sungguh-sungguh Allah yang bekerja di tengah-tengah kita. Dan kitab ini mengajar orang-orang Israel bagaimana mereka melalui
melewati orang Israel di masa itu dan hari ini dan akan datang. Bagi mereka harus terus untuk melewati hidup. Jadi di sini ada dua uh, kitab, dan Tawarik juga ada disangkutkan dengan raja-raja. Dosa Daud telah sepertinya dikurang sempat sangat sedikit ditulis. Dan Salomo di dua Tawarik juga sepertinya tidak ada lakukan dosa seperti berbeda dengan raja di kitab raja-raja. Ini mengindahkan apa yang ia kerjakan. Bahkan mereka ingin memberitahukan bagi orang Israel di masa itu, pada saat negara kita, raja-raja kita mencari Allah, maka negara kita akan berkembang. Tetapi pada saat mereka berdosa menyembah berhala, pasti negara kita akan dalam kutuk. Jadi mereka demi untuk mengatakan satu hukum karma bagi orang Israel, dan bagi mereka tentu itu hitam atau putih, tetapi mereka ingin tahu, bagi yang membaca tahu akan hukum tabur tuai atau hukum karma ini. Dan bagi kitab ini bagi gereja 611 banyak sekali memberikan satu peringatan, dan karena gereja 611 mengatakan waktu di masih gereja di North Point di Fulai tidak mengalami, bagi yang jemaat yang tidak pernah mengalami mungkin merasa seperti satu dongeng. Jadi karena waktu itu aku tidak di situ, jadi tidak merasakan apa-apa. Tetapi yang ikut berbeda. Kita harus tahu bagaimana pertemuan rohani, dan kita harus tahu mengenal perintis orang-orang rohani yang pertama. Baru kamu bisa merangkul sebagai VIP, sebagai anggota jemaat 611. Kalau kamu tidak mengenal sejarah dari Pastor Timotius Chow, kamu tidak akan tahu apa yang dimaksud mengapa kita harus mengadakan KKR atau baptisan pantai. Jadi waktu kita membaca kitab Tawarik, kita seperti Allah memberi bicara kepada kita bahwa kamu hari ini di sini mendapatkan warisan rohani apa. Seberapa banyak yang kamu dapat itu ada hubungan dengan pengetahuan dengan sejarah lama. Dalam di kitab Tawarik itu juga dimulai dari Adam, bahkan bagian juga mengatakan tentang Raja Kores. Dari Adam sampai Raja Kores merupakan sejarah perjanjian lama, dan bagi generasi baru orang Israel memberitahukan Allah selalu menyertai suku mereka. Dan kita di hari ini membahas dua Tawarik mengenai Raja Salomo. Saya memberikan tema di hari ini, hai keturunan Israel, kamu harus mempunyai hati seperti Salomo. Orang-orang yang tidak mengenal, orang Israel yang tidak mengenal sejarah dari Salomo, mereka melihat Israel masuk kejayaan mereka karena ada seorang pemimpin bernama Salomo yang memimpin seluruh kerajaannya untuk mencari Allah. Jadi mereka merasa bahwa
Salomo adalah di masa yang penuh dengan kejayaan. Terlebih dahulu ayat 1 sampai 6 itu bagian yang pertama, yaitu beribadah mencari kerajaan Allah. Raja Salomo orang yang mencari Allah, ayat 5. Maka kesanalah Salomo dan jemaat meminta petunjuk Tuhan. Meminta petunjuk Tuhan. Dalam teks ahli di sini mereka menuju ke mezbah. Ayat pertama dikatakan Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukan sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadi kekuasaan luar biasa besarnya. Di sini ada 3 tema. Pertama, kerajaannya menjadi kuat. Artinya yaitu menerangkan kalau seorang raja meneruskan tongkat kerajaannya bagi kerajaannya, pasti akan ada kekecauan sebab mereka akan ada perebutan sebab pertikaian untuk merebut kedudukan raja. Di masa itu di istana juga banyak perang saudara di dalam, dan Raja Salomo bukan putra yang pertama, bukan putra sulung, sehingga ada seorang putra sulung yang bangkit untuk mau menjadi raja. Di kitab Raja-Raja dikatakan orang dan membunuh orang-orang. Dia membunuh orang-orang di sini, tapi Salomo dia orang-orang yang ingin melawan dia pun sudah dibinasakan. Di sini dinyatakan Tuhan menyertai Salomo, dan Salomo dengan arti namanya yaitu Salam, damai sejahtera, membawa damai. Jadi Allah memberi di zaman Salomo memberi damai sejahtera. Dan dalam sejarah yang sedikit zaman tidak ada perang dan tidak menghadapi serangan musuh dari luar, sangat berbeda dengan sejarah ayahnya Daud. Kita melihat Salomo membawa pemimpin Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Pada yang pertama kali yang ia lakukan waktu dia naik tahta, yaitu memberikan persembahan. Ayat kedua dan ketiga dikatakan Salomo memimpin para kepala seluruh Israel, kepala-kepala pasukan, pemimpin. Mereka pergi ke Gibeon, bukit pengorbanan, sebab pada masa itu kemahnya Daud, kemah pertemuan ada di situ. Di situ bukit pengorbanan, yaitu tempat penyembahan berhala. Jadi masa itu karena bait suci belum didirikan, jadi diletakkan kemah pertemuan di tempat yang agak tinggi. Dan di ayat kelima mereka berada di mezbah menuju di mezbah tembaga, dan di situ Salomo bersama pada umat Israel mereka menuju datang di depan mezbah tembaga dan memberikan korban persembahan. Salomo bukan hanya dia sendiri yang menyembah Allah, tetapi dia membawa seluruh rakyat untuk menyembah Allah. Bahkan ini perkara pertama yang ia lakukan waktu dia naik tahta.
Ini merujuk bahwa di dalam hati Salomo bahwa Allah Maha Besar. Di masalah dalam sejarah raja-raja waktu naik tahta hanya tokoh orang itu atau seperti di dinasti Cina waktu mereka naik tahta, sekarang mereka tahta hanya di tempat penyembahan langit, di situ menyembah berhala, di situ merupakan menjadikan satu tempat kegiatan upacara keagamaan. Dan kita melihat Salomo, dia meletakkan Allah di depannya sebab dia tahu segala yang dia miliki diberikan oleh Allah, dan Allah sendiri yang mendirikan kerajaannya. Dan kita harus bertanya pada diri kita sendiri, yang kamu, pekerjaanmu yang kamu lakukan, mungkin kamu di tempat kerjamu merupakan ada kesuksesan, baik kamu tenaga sukarelawan atau staf gereja, pelayananmu membawa hasil. Di sini Salomo melihat dia menjadi raja sebab Allah menyertai dia. Jadi pada saat dia naik tahta, dia sungguh beribadah, menyembah Allah dan memberikan persembahan bagi Allah. Dan bagimu, apa yang kamu kerjakan hari ini? Adakah kamu melihat Allah yang menyertaimu sehingga kamu bisa duduk dalam kedudukanmu? Apakah di dalam hatimu menanggapi Allah dan menyembah Allah? Sebab Salomo mempunyai hikmat yang demikian sehingga Allah memberkati dia. Jadi di masa pemerintahannya penuh dengan berkat dan semua berjalan dengan kesuksesan. Kita lihat bagaimana dengan Salomo 7-13, hikmat dari Salomo, pengetahuan dari Salomo. Di sini dikatakan Salomo di situ memberikan korban persembahan dan berdoa, dan saya merasa doa ini punya kesepisalan, dan doa ini bukan sedia yang mengucapkan. Dalam doanya merupakan seperti ayat kitab suci dan menurut kehendak Allah untuk berdoa. Dan Allah sangat berkenan kalau kita berdoa akan janjinya. Ayat ke-7, Allah di situ berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Di ayat ke-9, jawaban dari Salomo, maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyak seperti debu tanah. Ayat 10 dikatakan, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Kita lihat di sini apa yang dipermohonkan oleh Salomo menurut janji Allah kepada keluarganya bagi keturunannya, bangsanya. Bukan berkata, dia tidak berkata, aku sekarang raja, beri aku kekuatan, beri aku pengetahuan. Dia tidak berminta demikian, tetapi dia minta kepada Allah, engkaulah yang telah menjadikan aku menjadi raja atas pilihanmu kepada Daud.
Sebab karena aku mempunyai identitas yang demikian, mohon Engkau beri aku kekuatan. Dan doa ini mempunyai dasar bahkan menurut Allah bekerja dalam berdoa, dan ini mengingatkan kita waktu berdoa pada saat kita minta sesuatu kepada Allah, mungkin kesehatan kita, keuangan atau terobosan dalam hubungan. Adakah kita merenungkan apa yang Tuhan berikan kepadamu, atau menurut janji Allah dalam Alkitab untuk berdoa pada Allah? Sebab waktu kamu berdoa sesuai dengan janji Allah, maka perasaan seperti kamu menuruti arusnya Tuhan dalam berdoa. Jadi doamu tidak perlu untuk bersusah payah dengan penuh kekuatan. Sebab dia berkata kepada Allah, sebab ini kehendakmu, jadi kiranya engkau menggerakkan tanganmu untuk menggenapi perkara ini. Sebab kehendak Allah agar keturunan Yehuda yang menjadi raja, tetapi tidak semua raja mempunyai hikmat. Tidak semua raja yang memindah hikmat demikian, baik perjanjian Abraham atau Daud. Perjanjian Allah kepada Daud seperti kita gereja 611 mempunyai juga bagian dari perjanjian Allah, berjanji memberikan keturunan mereka seperti pasir di pantai banyaknya, sehingga kita menjadi imamat yang jadi di dalam keturunan kita, menjadi imamat yang rajani. Menjadi imamat yang rajani itu adalah kehendak Allah. Adakah kita berkata kepada Allah, Tuhan, Engkau memilih aku sebagai imamat raja, jadi mohon Engkau memberi aku hikmat, beri aku kekuatan untuk melakukannya. Saya tidak tahu adakah kita menurut kehendak Allah dengan demikian kita berdoa. Jadi doa kita punya satu area. Sebab ini dalam area Allah. Bahkan dalam ayat kita melihat Allah langsung dan bersedia menjawab doa dari Salomo. Sebab ini doa yang Allah ingin dengar. Ayat 10 ayat 11 dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau inginkan dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan tidak meminta umur panjang. Ayat 11 dikatakan, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Salomo tidak meminta kekayaan, kemuliaan, tapi Tuhan harta benda, tetapi Tuhan juga memberi kepadanya. Dan kita melihat bahwa doa Salomo sangat tepat dalam kehendak Allah. Mengapa dia bisa demikian? Tadi di bagian pertama dikatakan bahwa dia orang yang mencari kehendak Allah. Dan di sini memberitahukan kepada saudara-saudari kita, bertanya, tema dalam doamu sehari-hari itu apa? Salomo, sebab dia selalu mencari kehendak Allah, dia tahu bahwa dirinya adalah keturunan Daud, raja yang dijanjikan oleh Allah.
dia menelusuri jalan ini untuk berdoa pada dirinya sendiri, dan saya memberi semangat kepada saudara-saudari semua. Mungkin kehendakmu ingin menjadi ketua sel atau di tempat kerjamu menjadi imamat yang rajani bagi Allah. Salomo bisa menjadi raja oleh karena dia berdoa sesuai dengan kehendak ini. Saudara-saudari semua di tempat kerja, lewat kamu juga akan identitasmu kamu berdoa. Terlebih dahulu jangan berdoa untuk diri sendiri akan naik pangkat atau tangga jadi dan lain-lain, tetapi lihatlah akan identitasmu. Kamu di perusahaan itu, kedudukanmu merupakan perantara antara orang dengan Allah. Mohon Tuhan memberimu pengaruh dan kekuatan agar orang-orang di kantormu dibawa kepada Tuhan, dan doamu, berdoalah pada Tuhan agar di tempat kerjamu membawa orang yang membawa pengaruh, dan yang apa yang kamu lakukan, yang kamu katakan memberikan kesaksian sungguh nyatanya Yesus Kristus. Salomo dia bisa mengambil keputusan berbagai perkara. Demikian juga kamu bisa memimpin tempat pekerjaanmu kepada Allah, baik bahkan kamu ketua sel atau staf gereja, kamu juga menurut identitasmu untuk berdoa, sebab Allah telah memanggilmu sebagai staf gereja atau ketua sel. Pastilah kamu mempunyai kekuatan untuk mengembalakan saudara-saudari jemaat gereja. Terlebih dahulu mohon kepada Allah, beri kehendak Allah dalam pengembalaan, dan berdoa menurut zaman Allah. Jadi Tawarik memberitahukan bagi orang Israel demikian juga bagi hari ini kepada saudara-saudari kita. Hari ini kamu juga adalah Raja Salomo. Di kedudukanmu kamu menjadi perantara antara Allah dengan sesamamu. Di 7:8 merupakan pasal kedua sampai 7:8 itu Salomo mendirikan bait suci. Kita terlihat terlebih dahulu bahwa Allah terlebih dahulu mempersiapkan hati dan mempunyai keinginan yang demikian, pengetahuan yang demikian. Demikian juga kita hari ini, orang-orang yang menyembah Tuhan dalam melayani Tuhan. Apakah hatimu sudah siap? Salomo tidak melihat dirinya menjadi raja punya kekuasaan, tetapi terlebih dahulu hatinya kembali kepada Allah terlebih dahulu. Dan kiranya saudara-saudari juga harus demikian, sebab di 10 hari kekaguman dan hari penebusan dosa kita menggunakan arus ini. Kembali hati kita, agar hati kita, pikiran kita bukakan, kita mengaku di hadapan pada Tuhan bahwa kita memang banyak dosa, dan di hadapan Allah kita di reset kembali, sehingga dalam posisi kedudukan kita, pekerjaan kita diberkati. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersama kita menyembah Tuhan, waktu kita, Dia Allah yang baik,
Waktu kita mencari, hidup kita pasti mengalami Dia. Waktu kita berdoa, kita mencari Dia, kiranya Tuhan biar kami mengalami, diberkati dan diberkati kali, dan setiap kami mengalami betapa indahnya berkat-Mu ini. Amin. Kami memuji-Mu akan kebaikan-Mu. Tuhan, di sini kami mau mempersembahkan pujian kami sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Segala yang kami lakukan dan apa yang kami miliki itu diberikan dari Engkau. Engkau berfirman, terjadilah maka terjadilah. Dan pada saat ini Tuhan,
pada saat ini kami hendak memberikan syukur kami sebab Engkau telah memberikan segala yang kami miliki. Dan saat ini mari kita bersyukur dan memastikan dengan iman kita katakan Allah Tuhan Maha Besar. Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau, janjimu yang Engkau berikan kepada tidak ada yang gagal. Tuhan, dengan janjimu, dengan kasihmu memenuhiku sebab setiap hari Engkau menyediakan anugerahmu yang cukup untuk pakai. Pada saat aku dengan iman mengikuti Engkau, anugerahmu memenuhimu. Aku bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Aku bersyukur dan berterima kasih Engkau Allah yang kesetiaan bawasanya-Mu, setiamu sampai selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur atas segala yang Kau berikan, segala di dalam kehidupan kami, bahkan Engkau tahu akan kami. Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih Engkau Allah yang tidak yang terbandingi, sebab kalau tidak yang kami pula akan menjadi sia-sia. Tuhan, kami bersedia untuk mencari Engkau dan doa kami berkenan bagimu, dan mohon pada Tuhan agar kita diberikan seperti Salomo untuk berdoa yang berkenan bagi Allah. Apakah kita bisa mengoreksi diri kita? Apakah kita berdoa menurut keinginan kita? Kita bisa merenungkan, kita mohon Tuhan, pada Tuhan kita berdoa, mohon Tuhan memberikan kita hati seperti doa seperti Salomo, agar memang kebiasaan kita berdoa demi keuangan kita, anak-anak kita, ya kan, kita berdoa, kita mohon pada Tuhan agar kita memiliki doa hikmat seperti Salomo yang mengerti akan kehendak Tuhan. Tuhan berterima kasih.
Tuhan, aku datang ke hadapan-Mu. Tuhan, aku mengaku di dalam setiap doaku kami datang di hadapan-Mu. Kami hanya fokus pada diri kami sendiri dan keperluan kami, dan kami hanya utamakan kesusahan kami, tetapi kami tidak tertuju pada Engkau, Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Kami tidak melekat pada hati dan kehendak-Mu, sehingga kami tidak percaya bahwa Engkau lebih lagi ingin hidup kami penuh dengan kelimpahan, tetapi kami hanya selalu meminta demi diri kami sendiri. Tuhan, padahal Engkau telah bagikan pada kami. Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Tuhan, Engkau telah menyediakannya bagi kami. Engkau telah memberitahu bahwa kami tidak percaya. Tuhan, ampunilah kepada kami sebab tidak percaya Engkau, seperti yang Kau katakan, carilah dahulu cari kerajaan dan kebenaran, maka segala yang kamu perlukan ditambahkan bagi. Tapi ini kami tidak percaya. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Kami tidak selalu tidak percaya Engkau yang menolong kami dan menyediakan pada kami. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kepada kami. Sering-sering kami berdoa dan selalu berpegang pada janji-Mu kepada kami, tetapi di dalam hati kami penuh dengan kelemahan. Kiranya Tuhan, sekali lagi pandangan kami dari hal-hal yang kami utamakan, Engkau buang semua. Pada saat kami menghitung kesusahan-Mu, Roh Kudus-Mu kembali menguatkan hati kami. Pada saat kami lemah, Engkau menolong kami. Semakin kami berdoa, Tuhan memberi kami kekuatan, dan kami berdeklarasi, kami berdoa, kami melihat Engkau menyatakan, sehingga kami bisa mengalami begitu nyata yang segala dalam firman-Mu. Tuhan, mohon kami berdoa, Engkau pun menurut keperluan kami, Engkau mendengar, menjawab dan menggenapi. Tuhan, tolong kami. Saudara semua, mari kita berdoa. Kita orang Kristen, kita adalah perantara antara Allah dengan orang. Mungkin kita di keluarga sebagai ayah ibu dan tempat kerja kita mempunyai identitas kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita berdoa untuk diri kita menurut status yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan, beri aku dalam Tuhan, aku diberi panggilan-Mu di Kebangkitan Indonesia. Kiranya Tuhan, aku mengutamakan panggilan-Mu, biar aku mari kita deklarasikan dan kalian ikuti doaku. Dengan iman kita deklarasikan, Tuhan, aku adalah anak-Mu. Tuhan, aku yang Engkau pilih. Aku mau mendekat pada Engkau sebab aku
adalah pentara antara orang manusia dan dengan Allah. Aku mau kembali kepada Engkau, segala hati dan pikiranku, segala doaku untuk mengutamakan Tuhan Maha Besar dan Allah sebagai Allah. Engkau Tuhan dalam hidupku. Aku tidak demi kekuatanku atau sandar pada kelemahanku, tetapi pandanganku terarah kepada Yesus. Yesus, apa yang hendak Engkau sabdakan bagiku, aku mendengar dan aku tanggapi, sebab doaku datang dari Engkau, bukan dari perasaan. Haleluya. Aku dalam nama Tuhan Yesus dikerasikan apa yang doa kita Engkau dengar. Mohon Tuhan Engkau tolong kami agar kami hidup kehidupan doa yang berkenan bagimu dan jiwa seperti Salomo sehingga segala hikmat pengetahuan kami ada di dalam kami. Mohon tolong kami dan bimbing kami Tuhan di dalam Engkau, jadi orang yang berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, bagaimana Engkau dulu menyatakan kasih karunia-Mu dan kasih karunia-Mu kepada Salomo, kami juga Tuhan. Waktu itu Engkau berkata, oleh karena berfirman Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang Kau inginkan, dan Engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan dan nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tapi sebaliknya Engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah menjadikan merajakan Engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku beri kepadamu kekayaan, harta benda, kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum Engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah Engkau. Tuhan, ini janji-Mu kepada Tuhan, sebab Salomo berdoa menurut kehendak-Mu. Tuhan, mohon Engkau juga pada saat kami berdoa yang tepat, kami pun akan masuk dalam kelimpahan dan berkat bagi-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa kepada raja-raja, bangsa-bangsa, presiden-presiden di Hong Kong, bahkan di negara, setiap raja-raja di seluruh bumi seperti Raja Salomo. Segala yang umat yang Kau percayakan kepada Engkau dengan hikmat, dengan pengenalan akan Allah, dengan pengagungan kepada Allah untuk memimpin negara-negara mereka. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk Presiden Hong Kong dan juga pemimpin-pemimpin negara-negara, dan segera mereka mempunyai akan pengertian seperti Salomo untuk
kagum akan kita. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepada presiden kami, bahkan pemimpin-pemimpin besar negara kami, bahkan bangsa-bangsa. Tuhan, berilah pengertian pada Salomo yang berkenan bagimu. Kau berikan kepada mereka, bukan hanya mereka mendapatkan keselamatan, bahkan memimpin segala rakyatnya untuk datang kepada Yesus. Seperti misi ini sangat jauh, tetapi aku dalam nama Tuhan Yesus aku deklarasikan, Engkau akan menangkan bangsa-bangsa, dan Engkau memakai raja-raja yang Engkau pakai, agar setiap bangsa, raja-raja pembesar berkenan bagi dengan kasih, dengan keadilan, kebenaran untuk memerintah negara mereka, dan segala besar raja pembesar menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas negara yang mereka pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Ayat ke-7. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan firman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kalau seandainya Tuhan malam ini hadir padamu untuk mintalah kepada bagaimana kamu berdoa. Dan Salomo di sini menjawab yang sangat berkenan bagi Allah. Oleh karena ia tidak menginginkan dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan dan nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta panjang umur, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pekerjaan untuk menghakimi umatku. Saudara semua, untuk kasihilah sesamamu, kasihilah Allah. Kami di sini mengapa kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, sebab kita kebanyakan berdoa untuk diri kita sendiri. Di sini dikatakan, mengapa kita tidak berdoa untuk diri kita pada diri kita sendiri? Sebab agar Allah ingin kita percaya bahwa aku di bumi ini memakaimu dan aku akan memeliharamu. Segala yang kau butuhkan, kesehatanmu, aku akan memeliharanya. Apa kamu tidak percaya? Aku memilihmu sebagai raja, bukan karena akan prestasimu, tetapi karena pilihan. Kita mempunyai otoritas dalam berdoa. Kita berdoa bagi Allah dan juga kepada orang lain. Pada saat ini Allah bertanya, mintalah apa yang kau hendaki. Berdoa dari arah ini, berdoalah. Kamu percayakah kamu Allah akan menggenapi? Saya percaya. Setiap doa kita berdoa, aku terus memberkatimu. Tuhan menyertai kita setiap orang. Berdoalah menurut pengertian mengubah dunia ini, dan banyak perkara akan berubah pada kita berdoa. Mari kita berdoa seperti yang kamu doakan.
untuk berdoa mengasihi Allah dan sesama agar perkara ini terjadi, dan pasti akan terjadi. Kita berdoa baik itu untuk bangsa-bangsa Hongkong atau semua orang yang di sekitarmu. Berdoa sebab Tuhan mau memakaimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syara bagani sera papa papa reke sera da 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 da. Syara papa 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 da 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 da. Syara da 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 da. Syara da da. Tuhan Yesus, aku bersyukur dan berterima kasih Engkau memakai kami sebagai saluran berkat. Kami tahu Engkau menjaga kehidupan kami, Engkau bersedia berjalan bersama kami dan memilih kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Siapa yang perlu kamu takut lagi? Kami takut. Engkau pasti akan menyediakan. Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami dan doa-doa yang dekat kami. Pada saat kami di bumi berdoa untuk menjadi saluran berkat, Engkau mendengar dan juga jadikan Engkau menggenapi doa kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Tuhan, kerahkan malaikat-Mu mengelilingi menjaga saudara-saudari kami, bahkan Kau darah-Mu Kau usapkan di pagi saudara-saudarimu. Damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah. Pada saat berdoa, percaya bahwa Allah telah menggenapi dan doa yang kami doakan. Engkau berjalan bersama kami agar hidup kami seperti Raja Salomo, menjadi orang yang berhikmat, banyak pengetahuan, melakukan pekerjaan Tuhan di bumi ini, bahkan hidup dengan kelimpahan seperti Raja Salomo. Sertai kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.